Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats firman Tuhan bagi kita di dalam pertanyaan kita, atau yang merupakan epistel di dalam Minggu 16 Oktober 2022, yaitu terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengkocah aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikian firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setiap kita pasti memiliki pergumulan di dalam hidup ini. Ada pergumulan yang berat, ada pergumulan yang biasa-biasa saja. Yang pasti kehidupan ini, sebagai manusia, kita tidak terlepas dari pergumulan. Tetapi yang menjadi suatu catatan bagi kita, bagaimana kita di dalam merespon pergumulan hidup tersebut? Apakah kita ingin tetap larut di dalam pergumulan tersebut sehingga kita tidak memiliki semangat hidup untuk menjalani hidup ini, untuk melanjutkan kehidupan kita, bahkan untuk melayani Tuhan oleh karena pergumulan tersebut? Apakah pergumulan itu kita pakai untuk melemahkan kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bagaimana Rasul Paulus di dalam menyikapi kelemahan yang ada di dalam tubuhnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini dapat kita lihat Paulus sendiri sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang mengabarkan Injil, memiliki suatu pergumulan di dalam kehidupannya, memiliki suatu kelemahan di dalam kehidupannya, dan dia merindukan supaya kiranya Tuhan mengambil kelemahannya tersebut, yang mungkin menurut dia itu dapat menghambat bagi dia di dalam pelayanannya. Itu dapat menghambat bagi dia untuk bersaksi tentang Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari nats firman Tuhan ini dapat kita lihat bahwa di ayat 7 dikatakan bahwa, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua sudah mengetahui bagaimana pelayanan Paulus, bahwa dia memiliki banyak kelebihan di dalam pelayanannya. Sungguh luar biasa pelayanannya, sampai ke beberapa kota, bahkan di dalam penjara sekalipun, dia tetap mampu dan memiliki kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada suatu hal yang mengganjal di dalam hidupnya, yaitu
adanya duri di dalam dagingnya. Apakah yang dimaksudnya di sini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Berbicara tentang duri dalam daging, memang dalam nas firman Tuhan kita pada saat ini tidak dinyatakan apa itu duri dalam daging tersebut. Tapi jika kita dapat melihat duri dalam daging, berarti ini dapat menjadi suatu penghambat. Paulus mengatakan di sini bahwa itu adalah seorang utusan iblis untuk mengkocah aku. Berarti bisa saja duri dalam daging ini menjadi senjata bagi setiap orang yang belum percaya dalam Yesus Kristus untuk menyerang dia di dalam pemberitaan Injil. Bisa saja kelemahannya tersebut, bisa saja duri dalam dagingnya ini dipakai oleh orang di sekitar dia yang merupakan musuh atau lawan dia, atau orang yang belum percaya dalam Kristus Yesus untuk menjatuhkan Paulus sendiri. Tetapi jika kita melihat dalam ayat selanjutnya, yaitu di ayat 10, dikatakan di sini bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Berarti di sini dapat kita lihat bahwa bisa saja kelemahan yang dimaksud di sana adalah suatu siksaan yang dia peroleh oleh karena pemberitaan Injil, suatu kesukaran, suatu kesulitan. Apakah itu? Dapat kita katakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, atau kita tafsirkan, jikalau dikatakan di sini duri dalam daging ini bisa saja merupakan suatu penyakit, bisa saja merupakan suatu keterbatasan di dalam fisik. Yang pasti ini adalah menjadi suatu kelemahan di dalam hidup Paulus. Oleh karena itu dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku ini. Dia meminta kepada Tuhan supaya kelemahan yang di dalam tubuhnya tersebut itu dicabut oleh Tuhan, supaya itu tidak lagi menjadi penghalang bagi dia di dalam pelayanannya. Itu menurut dia. Dan dia beranggapan bahwa itu menjadi suatu kebutuhan di dalam hidupnya, supaya yang terlihat selalu di dalam pelayanannya adalah selalu kelebihannya. Tetapi apa yang kita lihat? Sampai 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan supaya pergumulannya tersebut diangkat oleh Tuhan, supaya kelemahannya tersebut diangkat oleh Tuhan, supaya duri dalam dagingnya tersebut diangkat oleh Tuhan. Tetapi itu tidak dikabulkan Tuhan. Dan dari sini dapat kita lihat bahwa Paulus merasakan dalam hidupnya ketika dia sudah berseru sampai 3 kali meminta supaya iblis ataupun duri dalam dagingnya itu mundur daripadanya, tetapi Tuhan mengatakan lain kepadanya, bahwa tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan Paulus tersebut, itu yang menjadi menyempurnakan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap manusia pasti memiliki kelebihan. Dan setiap manusia pasti juga mempunyai kelemahan. Di dalam kelebihan tersebut ada kelemahan. Di dalam kekuatan tersebut ada kelemahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita akan disempurnakan oleh anugerah, oleh kasih yang daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga dalam hidup kita. Sering di dalam doa kita selalu meminta supaya kiranya Tuhan mengangkat setiap pergumulan kita. Dan sering juga doa kita tidak terkabulkan. Bahkan sesuatu hal yang kita minta yang merupakan suatu kebutuhan kita,
bahkan suatu yang mendesak dalam hidup kita, dan yang menurut kita itu adalah merupakan suatu kebaikan bagi kita, kita doakan dan kita minta di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberikannya bagi kita. Sehingga kita sering berkata bahwa Tuhan tidak pernah menerima doaku. Padahal aku sudah sampaikan kebutuhanku, aku sudah sampaikan kerinduanku kepadanya. Bapak Ibu, di balik doa yang tidak dikabulkan, Allah ingin menunjukkan kebaikan yang lebih besar. Ada tujuan yang lebih agung yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya. Sama seperti Paulus. Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia minta untuk melepaskan utusan iblis tersebut dari dalam tubuhnya, untuk melepaskan duri dalam dagingnya tersebut. Supaya apa? Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Tuhan ingin menunjukkan anugerahnya di dalam hidup Paulus. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin kita memiliki kelemahan, kita memiliki sakit penyakit, atau keterbatasan di dalam fisik yang merupakan duri di dalam daging kita. Dan mungkin itu menjadi suatu kelemahan bagi kita, atau menjadi kekurangan bagi kita. Dan bisa saja itu dipakai oleh orang-orang di sekitar kita untuk menyerang kita. Tetapi pada saat ini, Bapak Ibu, kita dikuatkan. Pakai itu. Pakailah kelemahanmu tersebut menjadi suatu kekuatan. Supaya apa, Bapak Ibu? Hal ini dapat menolong kita untuk tidak meninggikan hati kita. Kelemahan yang dalam hidup kita itu dapat membuat kita untuk tidak tinggi hati, untuk tidak menyombongkan diri, untuk tidak menyatakan setiap kelebihan-kelebihan kita yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini. Tetapi supaya kita tetap menyadari bahwa di dalam kelebihanku ini, aku memiliki suatu kekurangan, aku memiliki suatu kelemahan. Dan di sanalah akan terpancar, akan terlihat bahwa kuasa Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita lihat atau apa yang dapat kita pelajari dari nats firman Tuhan kita pada saat hari ini? Kita dapat belajar. Yang pertama, bahwa supaya kita tidak meninggikan hati di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi sombong di dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan. Tapi jangan pakai kelebihanmu itu menjadi kesombongan di dalam hidupmu. Ingat, setiap orang yang memiliki kelebihan, pasti di dalamnya dia memiliki suatu kekurangan atau kelemahan. Jadi sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita menyombongkan diri di dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita mengerti kasih karunia Allah, supaya kita mengerti anugerah yang daripada Tuhan, dan supaya kuasa Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Tuhan yang memberikan anugerah-Nya bagi kita. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagiku, apa yang terbaik bagi saudara, apa yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus mengatakan dalam hidup kita, Tuhan, berikanlah yang terbaik bagiku. Yang ketiga, mungkin kita selalu bergumul dan mungkin kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tapi kita harus katakan bahwa ketika Allah tidak mengabulkan doaku, ketika Allah tidak mengabulkan doa-doa kita,
Dia sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita doakan. Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang saudara-saudari doakan kepada Tuhan. Dan ketika doa kita tidak terkabul, bukanlah bukti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Ketika Tuhan tidak menjawab doamu, itu bukan bukti bahwa Tuhan tidak mengasihimu. Justru sebaliknya, Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi saudara. Dia tidak mau memberikan apa yang kurang baik kepada kita, memberikan yang kurang baik kepada saudara, tetapi Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan mudah berputus asa. Tetaplah berjuang di dalam hidup ini. Sekalipun kita memiliki kekuatan, jangan kita pakai itu untuk menyombongkan diri. Dan sekalipun kita memiliki kelemahan, jangan kita pakai itu untuk kita mundur dari pelayanan kita. Tetapi kita harus mengatakan bahwa jika aku lemah, maka aku kuat. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam ayat 10 tersebut. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan ini menginspirasi bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana di tengah-tengah dunia ini kita sudah melihat bahwa banyak orang di dalam keterbatasan hidup, di dalam keterbatasan fisik, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi orang yang sempurna secara fisik. Tapi kita lihat bagaimana Nick Vujicic yang tidak memiliki kaki dan tidak memiliki tangan, tetapi dia dapat menjadi seorang motivator andal di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua dapat juga kita lihat bagaimana Anthony Robles. Dia hanya memiliki satu kaki, tetapi dia memiliki prestasi di dalam olahraga gulat. Dan yang ketiga dapat juga kita lihat bagaimana Kayla Wheeler, seorang perenang yang tidak memiliki kaki. Dari ketiga tokoh yang saya sampaikan di sini adalah yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi itu tidak menjadi penghambat bagi dia untuk melakukan yang terbaik. Bahkan tidak menghambat bagi dia untuk menjadi yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita pakai kelemahan kita tersebut menjadi kekuatan. Jangan larut di dalam pergumulanmu, tetapi mari kita pecahkan pergumulan tersebut. Kita katakan bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan nyata di dalam hidupku, dan itulah yang akan menyempurnakan aku. Dan di sana kita akan merasakan bahwa Allah telah menjawab pergumulan kita. Tuhan telah menjawab pergumulan kita ketika kita tetap dapat semangat di dalam menjalani hidup ini, sekalipun kita memiliki kelemahan, sekalipun kita memiliki kekurangan. Tetaplah semangat di dalam hidup ini, tetaplah semangat di dalam pelayanan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyempurnakan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada saat ini Tuhan, yang menguatkan kami bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna, tetapi kami akan menjadi sempurna, disempurnakan oleh kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, disempurnakan oleh anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.